Halo semua, balik lagi dengan Ayah Dadang. Sebuah film box office dari India Selatan berjudul Helen kini di-remake ke Bollywood berjudul Mili, keluaran tahun 2022. Sebuah thriller yang menegangkan, mengikuti perjuangan Mili yang terjebak di dalam freezer industri. Berjuang melawan waktu dan dingin yang mematikan, film ini menawarkan ketegangan tanpa henti dan pertaruhan nyawa yang membuat penonton terus menebak akankah dia selamat pada akhir film. Tonton video ini sampai akhir, mari simak alur ceritanya. Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan Mili, seorang gadis lulusan sekolah keperawatan berusia 24 tahun yang tinggal hanya berdua dengan ayahnya. Di sela waktu, Mili melatih bahasa Inggrisnya agar nanti dapat bekerja di Kanada. Ayahnya yang bernama Niranjan selalu menggoda putri kesayangannya itu. Mendengar ayahnya batuk, Mili langsung tahu kalau ayahnya merokok di kamar mandi. Mili sangat khawatir dalam hal kesehatan ayahnya. Itu dilakukannya karena dia sangat sayang dengan orang tua tunggalnya tersebut. Setelah itu, Mili menuju rumah pamannya Mohan yang tidak jauh dari rumahnya. Mili datang untuk memberikan suntikan ke neneknya. Saat itu, si nenek bilang kalau ayah Mili tidak suka kalau Mili bekerja di Kanada nantinya. Namun Mili hanya mengejar cita-citanya di sana dan membantu ekonomi ayahnya. Saat mengantarkan Mili ke tempat les, Mili pun cerita alasan dia bekerja paruh waktu. Semua itu dilakukan agar dia dapat membantu ekonomi mereka. Dan itu juga alasannya ingin bekerja di Kanada nanti. Mereka pun lanjut menuju tempat les bahasa Inggris yang diikuti Mili. Dan setelah pulang les, Mili pun lanjut menuju tempat kerja paruh waktunya. Setelah turun dari bajai, seperti biasanya supir bajai satu ini suka menggodanya. Mili mengabaikannya dan langsung menuju Pacific Mall tempat dia bekerja. Saat itu penjaga mall berpapasan dengannya. Mili pun langsung masuk ke dalam menuju tempat dia bekerja di sebuah restoran dalam Pacific Mall bernama Don's Kitchen. साइंस क्लास के बाद पार्ट टाइम जॉब किस लिए कर रहे हैं हम? क्या बोलते हैं आप पापा? चलो। अरे सुनो रुको रुको रुको। Mili yang telat masuk sembunyi-sembunyi agar tidak kena marah manajernya. Dia pun langsung memakai seragam kerjanya. Saat itu manajernya Sudhir sedang menjelaskan menu makanan dengan orang asing yang berbahasa Inggris, namun dia tidak begitu mahir. Begitu juga dengan ladu bawahannya. Mili pun akhirnya menyambut tamu itu dengan bahasa Inggrisnya. Pelanggan itu senang dengan bahasa Inggris Mili yang cukup baik. गिल्ली डंडा खेल रहे हो तुम पीछे हटो अप डाउन ये पत्ता भी हिल सकता है. Saat itu, ada panggilan telepon di restoran mereka. Terdengar, seorang pria meminta maaf ke Mili, dan Mili pun langsung menutup teleponnya. Haslin, rekan kerjanya, tahu itu dari pacarnya Mili. Dia sedang marah karena pacarnya itu mengabaikan interview pekerjaan dan lebih memilih bermain kriket. Pacarnya berbohong dengan bilang ke Mili bahwa interviewnya gagal. Malamnya, Mili pergi menonton film dengan ayahnya. Tanpa diketahui Mili, ternyata pacarnya ada di sebelah Mili. Pria bernama Samir yang lagi-lagi meminta maaf atas kesalahannya. Mili masih saja marah. Dia menyuruh Samir pergi sebelum ayahnya tahu. Samir memaksa agar Mili memaafkannya karena kalau tidak, dia akan bilang ke si ayah. Mili sebenarnya hanya memberi pelajaran kepada Samir yang pengangguran. Karena dia ingin Samir tidak membuang kesempatan jika ada pekerjaan. Karena tidak mungkin dia mengenalkan Samir ke ayahnya jika Samir masih menjadi pengangguran. Suatu hari, Mili mengabari kalau dia lulus latihan perawat untuk bekerja di Kanada. Ayahnya merespon datar. Begitu juga dengan Samir. Namun Mili tetap saja membujuk ayahnya dan juga Samir. Saat bekerja besok, Samir mengabari kalau dia diterima bekerja. Mili sangat senang. Namun Samir bilang pekerjaannya di Delhi dan harus pergi besok. Menurut Samir, jika Mili ingin ke Kanada, buat apa dia ada di sini? Mili bilang ini kesempatan yang baik. Jadi dia tetap menyuruh Samir ke Delhi. Dia akan pulang cepat malam ini menemui Samir sebelum dia besok ke Delhi. Setelah bertemu seperti biasa, mereka pergi ke kuil untuk berdoa. Di saat itu, Samir mengajak Mili untuk bekerja jadi perawat di Delhi juga. Mili tetap ingin ke Kanada, nggak ada pilihan lain. Samir pun akhirnya setuju saja, tapi jangan salahkan jika nanti ibunya menjodohkannya dengan orang lain. Mili akan memperkenalkan Samir ke ayahnya setelah dia bekerja. Samir bilang dia hanya bercanda. Dia tidak mungkin berpaling ke orang lain. तुम खड़ी क्यों जाओ 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 जाओ. Saat di tengah perjalanan, mereka dihentikan oleh polisi karena tidak memakai helm. Samir pun bilang ke polisi bernama Satis ini kalau dia hanya ingin mengantarkan pacarnya. Samir pun memberikan uang untuk menyuap menutupi masalah itu. Namun saat akan buru-buru pergi, Satis kembali memanggilnya. Dia mendekati Samir dan merasakan aroma alkohol dari mulut Samir. Dan dia pun mengetesnya. Ternyata benar,
Samir sebelumnya memang sudah minum dengan teman-temannya. Satis semakin curiga kalau mereka pacaran diam-diam. Alasan Satis, dia tidak mau terjadi sesuatu dengan gadis ini. Mereka pun langsung dibawa ke kantor polisi. Niranjan, ayah Mili, datang atas panggilan polisi. Niranjan tentu kaget melihat anaknya berada di kantor polisi. Satis bertanya, apakah Niranjan kenal dengan pria itu? Niranjan tidak mengenalnya. Satis bilang mereka dibawa karena pria itu mabuk dan Mili ikut dengannya. Dan setelah itu, dia mengizinkan Niranjan membawa Mili pulang. Di waktu itu, Niranjan mengetahui hubungan Mili dengan Samir. Dalam perjalanan pulang, mereka hanya bisa saling diam. Sampai di rumah, Niranjan pun tidak mau bicara dengan putrinya itu. Besoknya, mereka memesan tiket untuk keberangkatan Mili ke Kanada. Niranjan kali ini malah setuju Mili secepatnya berangkat. Setelah memesan tiket, Mili pun diantar ke mall tempat dia bekerja. Seperti biasa, dia menyapa si satpam dengan senyumannya setelah masuk ke Don's Kitchen. Haslin bertanya, apakah Mili yang memeriksa stok daging segar kemarin? Karena seekor tikus telah masuk dan merusak stok daging segar tersebut. Mili pun langsung ditegur Sudir. Gara-gara Mili, Haslin dan Ladu ikut kena marah. 6,000 रुपए का नुकसान हो गया है। हटिए। Masalah yang datang bertubi-tubi membuat Mili tidak semangat mengangkat telepon dari Samir. Di luar, Samir, si pria pengangguran, datang dalam antrian pembeli. Bukannya membeli, Samir ingin bicara dengan Mili. Dan berusaha tetap profesional, Mili bertanya ingin memesan apa, namun Samir tetap ingin bicara dengannya. Melihat keributan itu, Sudir mendatangi Mili untuk tidak membahas masalah pribadi di tempat kerja. Samir yang kesal melihat Mili dimarahi segera memesan makanan dan memarahi Sudir yang tidak menghargai pelanggan dan pekerja. Setelah pesanan Samir datang, dia pergi tanpa memakannya. Mili tahu Samir sangat marah. थैंक यू सर। मिली Jam pun terus berjalan hingga pukul 7 malam. Haslin segera pulang duluan dan tidak bisa mengantar Mili kali ini karena ada acara di rumah kakak iparnya. Mili bilang dia akan pulang naik bajai. Setelah membereskan makanan, Mili menelepon ayahnya untuk mengingatkan minum obat. Namun ayahnya yang masih kesal tidak ingin mengangkat. Samir yang menelepon pun tidak diangkat Mili. Rekan kerjanya saat itu pun pulang duluan. Saat itu, Haslin yang sudah sampai di rumah menelepon dan tanya, apakah Mili sudah pulang? Mili bilang dia masih di restoran yang padahal itu sudah pukul 12 malam. Dia masih galau karena ayahnya tidak mau bicara dengannya. Haslin menyarankan agar Mili bicara baik-baik dengan ayahnya dan menyuruhnya sekarang untuk segera pulang. Mili pun mengikuti kata-kata temannya itu. Saat itu, Sudir yang juga masih di restoran sedang sibuk menelepon. Ketika ada kurir mengantar barang, Sudir menyuruhnya meletakkan saja di depan resto. Setelah pengantar itu pergi, karyawan pria lain segera mengajak Ladu untuk buru-buru pulang. Sudir menegur mereka dan menyuruh memasukkan barang yang diantar kurir tadi ke ruangan pembeku. Ketika Mili selesai absen pulang, karyawan tersebut meminta tolong kepada Mili untuk menyimpan barang-barang itu ke ruangan pembeku karena mereka sedang buru-buru. Mili pun setuju melakukan itu. Tidak lupa, mereka pun segera absen sebelum pergi. थैंक यू Kedua pria itu pamit ke Sudir dan bilang mereka telah menyelesaikan tugasnya. Sudir mengiyakan mereka yang segera pulang. Mili sendiri memasuki ruang pembeku dan meletakkan barang-barang itu. Sudir yang sambil menelepon mengira sudah tidak ada karyawan lagi. Dia melihat ruang pembeku masih terbuka dan mengira kedua pria tadi lalai dalam bekerja. Dia pun menutupnya tanpa mengecek lagi. Semua lampu dipadamkan. Dia pun absen pulang dan melihat semua absen karyawannya sudah pulang termasuk nama Mili yang sudah absen. Namun Mili masih di dalam, masih mengemas makanan yang berantakan. Lanjut, Sudir memadamkan total semua lampu yang membuat Mili baru sadar bahwa dia tertinggal. Sudir pun turun dan bergegas pulang. Di dalam, Mili buru-buru mencari ponselnya namun dia ingat ponselnya tertinggal di ruangan kerja. Mili sangat kebingungan karena ruangan itu pastinya sangat dingin. Mili sendiri mencoba untuk mendobrak pintu dengan alat pembawa makanan. Namun percuma, pintu itu sangat kuat. Di lain sisi, Samir sendiri akan segera berangkat ke Delhi. Dia menghubungi Mili kembali, namun tidak diangkat karena seperti yang kita tahu, HP-nya tidak bersama Mili.
Niranjan pun menelepon Haslin yang biasa mengantar Mili. Dia bilang pulang duluan jadi tidak tahu di mana Mili berada. क्या घर नहीं पहुंची अभी तक? Haslin mencoba bertanya ke rekan yang lain tentang keberadaan Mili. Semua karyawan yang dihubungi bilang bahwa Mili sudah pulang, termasuk 2 karyawan pria yang menyuruh Mili memasukkan barang ke ruang pembeku. Haslin juga bilang ke Sudir kalau Mili belum pulang. Namun Sudir bilang Mili sudah absen pulang sebelum dirinya. Jadi Mili pergi kemana bukan tanggung jawabnya lagi. Haslin pun mengabari Niranjan kalau menurut rekan kerjanya, Mili sudah pulang meninggalkan Don's Kitchen. Niranjan yang ternyata menunggu di depan Don's Kitchen pun bingung kemana putrinya. Dia mencoba menelepon namun HP-nya di silent, berada di ruang kerja tanpa diketahui yang lain. Dia pun segera pulang. बोला ना मुझे नहीं पता कहाँ है वो। ठीक है बेटा, मैं पता करता हूँ। Suhu di ruangan pembeku berada di minus 12 derajat Celcius. Mili di dalam merasa sangat kedinginan. Saat itu, dia melihat struk di kantongnya yang menunjukkan film bioskop akan diputar pukul 1 malam. Sekarang pukul setengah 1. Mili pun menyiapkan nampan ketika nanti pukul 1. Tidak berapa lama para penonton pun mulai memasuki mall. Mili tahu ini saat yang tepat memberi petanda ke pengunjung. Sayangnya, ruangan pembeku berada di area yang jauh, berada di dalam Don's Kitchen yang tertutup. Jaraknya terlalu jauh untuk didengar para pengunjung bioskop. Namun seorang anak yang bermain di pintu Don's Kitchen merasa mendengar pukulan Mili. Dia pun bilang ke ayahnya ada orang di dalam. Tapi sayangnya, Mili yang patah semangat menghentikan tindakannya. Dan itu membuat ayah si anak tidak mendengar apapun. Mereka pun segera pergi menonton. कुछ नहीं बेटा, चल। Mili sangat kedinginan. Terlihat pori-pori di wajahnya mulai memerah dan dia pun mulai mimisan. Tidak berapa lama, Mili berusaha menghindar dari tidurnya. Tangannya mulai terasa kaku. Suhu menunjukkan minus 16 derajat. Mili melepaskan barang-barangnya, mengikat tangan dan kakinya dengan kain agar mengurangi kedinginan. Mili merobekkan kotak kardus di ruangan itu untuk menutupi kipas pendinginnya. Dia memanjat dan mencoba menutupi dengan lakban satu persatu. Namun, kardus itu terlepas karena kuatnya hembusan udara. Tapi Mili tidak patah semangat demi hidupnya. Karena tidak ada kabar dari anaknya, Niranjan melaporkan hilangnya Mili ke kantor polisi. Laporan diterima oleh Inspektur Satis. Niranjan bilang terakhir kali Mili menelponnya jam 10 malam untuk mengingatkan minum obat. Biasanya Mili pulang paling lama pukul 12 malam, karena biasanya shiftnya berakhir jam segitu di Don's Kitchen Pacific Mall. Satis menyuruh Niranjan bertanya ke pacarnya. Dia bilang dan yakin Mili tidak mungkin bersamanya setelah masalah kemarin. Tapi Satis sangat yakin Mili bersama Samir. Dia pun memberikan alamat Samir ke mereka dan mereka pun segera pergi. Niranjan yakin Mili tidak mungkin lari bersama pria itu. Tapi tidak ada salahnya mencari tahu, mungkin mereka bisa mendapat informasi dari Samir. एक बार लड़के के घर चलें। Niranjan dan Mohan ke rumah Samir dan mengatakan HP Samir tidak aktif. Mereka ada perlu dengannya. Ibunya bilang Samir sedang menuju Delhi dengan bis untuk bekerja. Niranjan jadi curiga kalau Mili ikut dengannya. Niranjan mencoba menelepon Mili lagi. Dan ya begitulah, tidak ada yang mengangkat. Dia merasa sangat sedih dengan apa yang terjadi. Mereka pun pergi pulang. Kembali ke Mili, dia membuka ikatan dari kakinya yang terjepit tadi. Dia merasa sangat kesakitan. Di dalam freezer, Mili mencoba memperbaiki tulang kaki yang bergeser dan sebagai perawat, dia sudah pernah menangani hal seperti ini. Namun kepada orang lain. Dan kali ini, dia mencoba kepada dirinya sendiri. Setelah di rumah,
Haslin dan suaminya datang, mereka membahas Samir yang akan pergi ke Delhi. Saat itu, HP Mohan berdering dan itu dari Samir. Ternyata Samir menelpon balik setelah HP-nya diaktifkan. Niranjan langsung tanya, "Di mana Mili?" Dia sangat emosi. Samir bilang, dia tidak tahu di mana Mili. Baterai ponselnya lemah dan dia menonaktifkannya. Lalu, Samir membatalkan pergi karena memikirkan Mili. Bahkan, ibunya telepon mengabari, ayah Mili datang, maka itu dia kemari. Haslin bilang ke Mohan kalau Samir beneran tidak tahu di mana Mili. Namun, Mohan tetap ingin mengajak Samir ke kantor polisi. Kembali ke Mili. Setelah pingsan karena memperbaiki kakinya, Mili terbangun karena ada tikus yang menyentuh tangannya. Dia sangat ketakutan dan menghindar dari tikus itu. Namun karena kelihatannya tikus itu kedinginan dan butuh kehangatan, Mili mencoba mengelusnya. Dia pun membiarkan tikus itu menyelip di kakinya. Di sisi lain, Satis ditelepon bawahannya yang mengabari kalau keluarga Mili datang bersama Samir, pacarnya. Ternyata tebakan Satis salah tentang Samir. Satis pun bilang, dia akan ke kantor 1 jam lagi. Niranjan meminta teleponnya dan bilang, mereka tidak mau menunggu 1 jam. 1 menit pun berharga untuk mengetahui di mana anaknya. Satis dengan ego seragam polisinya tidak suka diperintah. Dia akan tetap datang 1 jam lagi. Niranjan saat itu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bawahannya menyarankan agar mereka mencari Mili dulu dan setelah itu kembali ke sini 1 jam lagi. Di dalam freezer, Mili kembali mengikat kakinya dengan barang-barang yang ada. Dia mencoba bertahan dengan membuka kentang beku yang ada di sana. Saat ingin mencicipinya, itu sama saja seperti makan es batu. Daging yang berada di sana juga beku. Saat itu, dia melihat tikus tadi sedang berada dengan kue pie, yang sepertinya masih bisa dimakan karena tidak terlalu keras. Dia memakannya untuk bertahan hidup. Berterima kasih dengan si tikus, Mili pun memberikan potongan kue pie tadi dengan menghangatkannya. Setelah itu, Mili melihat mainan kipas yang ada di dalam kue pie. Dia memutar dan menghentikannya. Sekejap, dia berpikir bagaimana kalau hal itu dilakukan pada kipas pendingin. Mili lalu mengambil tongkat besi di sana dan membuka besi pelindung kipas. Di dalam freezer, Mili berhasil melepaskan pelindung kipas dan kini dia ingin menghentikan kipas itu. Saat bertanya-tanya, Niranjan melihat Samir sedang menelepon. Dia masih curiga dengan pria ini. Dia mengambil HP-nya dan melihat ternyata dia menelepon teman-temannya. Niranjan kembali bertanya lagi di mana Mili. Samir bilang dia tidak peduli Niranjan menganggapnya seperti apa. Tapi dia sama sekali tidak berniat jahat kepada Mili. Dia sama khawatirnya dengan sang ayah. Dan untuk menikah dengan Mili, bukan begini caranya karena Mili tetap ingin mendapat restu dari Niranjan. Karena Mili sangat menghargai ayahnya. Mili tidak pernah mengenalkan Samir ke Niranjan karena dia masih pengangguran. Ketika itu, teman-teman yang dihubungi Samir datang. Dia ternyata meminta bantuan teman-temannya untuk mencari Mili. Saat itu, Mohan mendapat panggilan dari polisi yang mengatakan Satis sudah datang. Mereka pun segera ke mobil dan lanjut ke kantor polisi. Kembali ke dalam freezer, Mili melihat si tikus kedinginan dan memasukkan tikus ke dalam tasnya. Suhu ruangan kini berada di minus 17 derajat. Saat memeriksa tasnya, dia merasa ada bungkus rokok ayahnya dan juga korek api. Dia ingat sebelumnya mengambil barang-barang itu agar ayahnya tidak merokok lagi. Mili pun menyalakan korek itu dan mengambil kertas-kertas di sana. Dia mencoba membakarnya agar dirinya sedikit hangat. Mili tetap berusaha bertahan hidup. Tapi ketika melihat asap memenuhi ruangan dan membuatnya kesulitan bernapas, Mili terpaksa memadamkan api itu. Dia lanjut memindahkan kotak-kotak itu dan mengosongkan laci penyimpanan. Dia meletakkan kardus di bawahnya, memasuki laci penyimpanan itu dan menutupnya. Mili pun menghangatkan dirinya bersama si tikus dengan korek tadi. Niranjan dan yang lain sudah berada di kantor polisi. Samir bilang Mili selalu ke kuil setelah dari mall. Namun setelah teman-temannya bertanya kepada pendeta, Mili ternyata tidak ke sana hari itu. Menurutnya, Mili kemungkinan hilang di sekitaran dari mall hingga ke kuil. Samir ingin polisi melacaknya dari ponsel Mili yang masih aktif.
Namun Satis malah memarahi Samir karena bertengkar dengan Mili, hingga Mili tidak mengangkat teleponnya. Satis tetap mencurigai Samir sebagai dalang dari hilangnya Mili. Dia memaksa Samir untuk jujur. Niranjan langsung menghentikan Satis. Dia tahu anaknya tidak mungkin membuat mereka sekhawatir ini. Hanya karena ribut, Satis malah ingin menuntut mereka yang melawan. Untungnya, atasan Satis Inspektur Rapi segera datang. Satis malah bilang mereka bersikap buruk padanya karena anaknya hilang. Niranjan langsung bicara kalau anaknya sudah 4 jam menghilang. Mereka sudah 3 kali ke kantor ini. Mereka ingin Satis melacak HP Mili, namun Satis malah memukuli Samir. Saat itu, Rapi marah karena Satis tidak langsung menghubungi unit cyber. Alasan Satis karena sudah malam. Rapi bilang unit cyber bekerja 24 jam. Itu bukan alasan untuk membantu orang hilang. Jika terjadi sesuatu ke anak itu, Rapi bilang ini semua tanggung jawab Satis. साइबर सेल फोन क्यों नहीं किया? इतनी रात हो गई थी तो क्या? Rapi menyuruhnya untuk menghubungi unit cyber segera. Niranjan pun menceritakan kronologi hilangnya Mili. Rapi segera menelpon Sudir, manajer Mili. Sudir bilang dia sudah memeriksa absen dan yakin Mili sudah pulang. Rapi meminta detail buktinya untuk dikirim ke HP-nya dalam 2 menit. Samir pun bilang ke Rapi kalau Mili tidak pernah absen ke kuil setelah dari mall. Namun hari ini Mili tidak ke kuil. Ini menandakan hilangnya Mili di antara dari mall hingga ke kuil. Rapi tanya apa ada yang pernah mengganggunya di sekitaran mall. Samir bilang dia sering diganggu oleh tukang bajai di sana. Mereka pun menuju ke sekitaran mall untuk mencari supir bajai itu. Sebelum pergi, Satis bilang dia sudah menghubungi unit cyber. Mereka pun segera pergi ke sekitar mall. Di dalam freezer, Mili tidak menemukan si tikus mencoba membuka kardus. Dia melihat si tikus sudah kaku karena kedinginan di luar. Saat ingin menggerakkan tangannya, ternyata lengannya sudah lengket dengan lantai yang membeku. Dengan kesakitan, Mili keluar mendekati si tikus dan benar saja, si tikus sudah mati karena kedinginan. Di mobil, mengingat rincian yang terjadi, Inspektur Rapi sudah mendapat detail absen pulang para karyawan termasuk nama Mili. Tapi ada yang aneh, Mili absen duluan sebelum karyawan pria, padahal mereka bilang saat mereka pulang, Mili masih di sana. Merasa tidak beres, dia pun keluar dari mobil sambil meminta teman-temannya untuk mengantarkan Niranjan menjumpai supir bajai, sedangkan dirinya untuk mencari karyawan pria rekan kerja Mili. Dia bertanya ke Haslin alamatnya. Di kantor polisi, unit cyber terus melacak HP Mili, sedangkan Niranjan terus menghubungi anaknya itu. Unit cyber memberitahu atasannya kalau HP Mili dinonaktifkan, tetapi mereka sudah tahu posisi HP itu berada. Di dalam freezer, Mili sendiri berusaha menghentikan kipas dengan melempar bahan makanan. Namun untuk menghentikannya bukanlah hal yang mudah. Mili lanjut membungkusi dirinya dengan plastik pembungkus makanan setebal mungkin. Di momen yang sama, unit cyber menghubungi HP Satis, namun dia mengabaikannya. Sang bawahan yang melihat segera mengabari ke Satis kalau sepertinya unit cyber mengetahui lokasi HP Mili. Karena kelamaan panggilan itu pun berakhir tanpa diangkat. Tidak berapa lama kemudian, unit cyber kembali menelepon dan Satis mengangkatnya. Mereka mengabari HP Mili dimatikan 2 menit yang lalu. Mereka pun mengirim lokasi terakhir HP itu melalui WhatsApp. Dan setelah mereka kirim, Satis malah mengabaikannya. Dia malah menonton YouTube channel Ayah Dadang. Bawahannya hanya bisa melihat tingkah menjijikan atasannya itu. Kacau. Di lain tempat, Inspektur Rapi tiba di depan mall. Dia menjumpai supir bajai itu dan pastinya dia memang tidak tahu tentang Mili. Supir yang lain bilang dia tidak berbohong karena seharian dia berada di sana. Mili sendiri belum putus asa. Dia mencoba melempar makanan ke kipas itu berkali-kali. Dan di tempat lain, Samir yang menjumpai rekan kerja Mili langsung menanyai kenapa dia bilang saat Mili masih di sana, padahal Mili sudah absen pulang terlebih dulu. Dia pun cerita setelah Mili absen, mereka memintanya untuk memasukkan barang ke ruang pembeku, dan setelah itu dia baru absen pulang. Jadi setelah mereka pergi, Mili masih di ruang pembeku. Samir langsung berfokus ke ruang pembeku. Dia langsung menelepon rekannya untuk memberitahu Inspektur Rapi segera memeriksa ruang pembeku di restoran Don's Kitchen. Sayangnya,
HP Samir keburu habis baterai sebelum teman-temannya mendengar, sedangkan HP rekan kerja Mili dan teman-temannya juga ditinggal di rumah mereka. Tidak ada waktu lagi, Samir pun menuju mall. Di sana, CCTV sudah diperiksa dari toko sebelah. Mili sama sekali tidak terlihat keluar, sedangkan mereka tidak bisa melihat CCTV Don's Kitchen karena manajer Sudir tidak menjawab panggilan mereka. Manajer itu sendiri tinggal di apartemen tidak jauh dari mall, dan Inspektur Rapi pun segera menuju ke apartemen Sudir. Di dalam freezer, Mili lanjut melempari kipas yang satu lagi, namun kondisinya sudah sangat lemah. Di kantor polisi, bawahannya meminta Satis untuk mengirimkan lokasinya ke Rapi. Sedangkan Satis sedang emosi, dia tidak ingin Rapi ikut campur dan sudah merendahkannya di depan keluarga Mili. Bawahannya bilang, bukan itu yang harus dipikirkan, tapi nasib gadis yang hilang itu. Sang bawahan ingin pergi diam-diam untuk menelepon Rapi, tapi Satis tetap menyuruhnya untuk duduk. Saat itu seorang napi yang mendengar semua kejadian tentang Mili mencoba untuk melakukan sesuatu. अरे किसके पिछवाड़े में आग लग गई? Satis terpaksa membuka pintu untuk melihat kondisi napi yang dipukuli. Ternyata, napi ini sengaja mengalihkan perhatian Satis agar bawahannya bisa menghubungi Inspektur Rapi. Tidak membuang kesempatan, dia membuka HP Satis dan mengirim lokasi itu ke HP-nya. Dia pun melapor ke Inspektur Rapi. Napi di kantor polisi itu ternyata berpura-pura memukuli rekannya hanya untuk membantu kasus ini. Samir yang kecelakaan segera disadarkan pemilik mobil. Samir meminta agar dia diantarkan ke Pacific Mall. Niranjan langsung bilang ke Rapi yang baru sampai. Mereka semua pun segera masuk ke dalam mall. Mili yang di dalam freezer sudah tidak sanggup lagi. Dia sudah sangat kedinginan dan mengalami hipotermia saat itu. Dia memukuli dinding yang terasa kosong. Semuanya menuju Don's Kitchen. Rapi menyuruh agar Sudir segera kemari membuka pintu dan Niranjan mencari celah untuk masuk ke ruangan itu. Di dalam freezer, kembali, Mili menggunakan penjepit rambutnya untuk membuka baut di dinding. Ada 4 baut yang ia buka, dan saat dia membukanya, ternyata di samping ruangan lift. Saat itu Niranjan membuka ruangan tersebut. Mili memukul ruangan dengan nampan. Dan kondisi Mili sudah makin lemah dan tidak sanggup. Di luar, Sudir segera membuka pintu dan mereka langsung membuka ruangan pembeku. Benar saja, Mili berada di situ dengan kondisi sekarat. Niranjan berusaha menyadarkan putri kesayangannya tersebut, memberikannya selimut agar tetap bertahan. Tapi sepertinya tidak ada tanda dari Mili. Niranjan sangat sedih melihat ini, tapi Mili sedikit memberikan reaksi yang menandakan dia masih selamat. Mereka pun segera membawa Mili keluar. Setelah di rumah sakit, dokter bilang terjadi beberapa komplikasi kepada Mili. Tapi untungnya Mili segera dibawa ke rumah sakit sebelum hipotermia yang lebih parah menyerangnya. Dia salut melihat Mili yang bertahan di ruangan bersuhu minus 18 derajat. Dan Mili dapat bertahan selama 5 jam di situ dengan pakaian biasa. Entah cara apa yang dilakukan hingga bisa bertahan. Menurut sang dokter, Mili adalah gadis yang kuat, sedangkan Inspektur Rapi memarahi Sudir karena dia tidak memasang alarm keselamatan di ruang pembeku. Sudir berjanji akan memasangnya setelah diancam izinnya akan dicabut. Di saat yang bersamaan, Satis menelepon Rapi untuk memberitahu kabar dari unit cyber. Dia memberitahu lokasi HP Mili. Inspektur Rapi langsung memarahinya yang telat memberi kabar. Orang seperti Satis tidak pantas menjadi polisi dan harus bertanggung jawab terhadap kelalaiannya. Bawahannya pun senang melihat Satis bakal dipecat. Dia juga berterima kasih pada napi yang membantunya. Mili sendiri akhirnya sadar. Niranjan dan Samir mendatanginya. Mili langsung tanya apa ayahnya sudah minum obat dan kenapa Samir tidak jadi ke Delhi. Samir dan Niranjan bilang mereka ada di sini karena tidak ingin jauh dari Mili. Niranjan menyuruhnya berpikir karena gaji di sini tidak sebesar di Kanada. Mili hanya bisa tersenyum karena sepertinya dia akan tetap bersama mereka. Mili memutuskan untuk tetap bekerja di India agar dekat dengan orang yang dia cintai. Niranjan sangat bangga kepada putri terbaiknya Mili. Cerita pun berakhir bahagia. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah bagaimana agar selalu waspada ketika di lingkungan kerja dan selalu tenang ketika dalam krisis. Terus berusaha, jangan pernah menyerah. Ingat ada keluarga sebagai kekuatan yang utama. Terima kasih sudah menonton sampai saat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ayah Dadang undur diri. Bye.